Halo, Paman Kompiang, Paman Daniel, Oke, salve, brother. Salve, Selamat sore. Salve. Ya, oke, baik ya. Kita lanjut dulu ya ke Bro Febrian ya. Ya Bro, silakan. Ya, ya, Mungkin ada yang salam. mau tanyakan ya. Ya, Salve. Ya, salam. Ini saya mau cuma tanya. Ini kan terkait masalah tema tentang beberapa hal yang saya tadi lihat di postingan ada tentang patung. Cuman mau sharing saja. Kalau terkait masalah patung memang yang saya lihat selama ini dari gereja Katolik itu yang paling sering disoroti terkait masalah penyembahan patung yang Bunda Maria. Dianggap bahwa itu adalah penyembahan terhadap patung. Nah, sedangkan kita dari Protestan sudah berpatokan dengan ke-10 firman Tuhan yang ada di dalam Kejadian, yang memang mengatakan bahwa jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, ya kan, di bumi atau di dalam air. Dan di situ pun di ayat selanjutnya juga mengatakan bahwa jangan sujud menyembah, atau dari kata lain jangan beribadah kepadanya. Nah, sedangkan yang saya ketahui bahwa di Katolik itu ada namanya doa Rosario ya. Doa Ya, ya, ya. Rosario. Dan memang ada terbagi beberapa, yang saya tahu, kalau salah mohon maaf, yang saya tahu bahwa di doa Rosario itu ada beberapa hal yang tergolong masuk dalam doa Rosario. Contoh mungkin misalnya doa Rosario suci, seperti itu. Nah, yang mau saya tanyakan bahwa apakah tata cara ibadah dengan menggambarkan Bunda Maria dalam bentuk patung ini, apakah itu tidak menyalahi dalam kitab Kejadian, kitab Keluaran 20 ayat yang 10 itu? Oke, sudah. Iya. Oke, Dan baik. tambahan Pak sedikit, izin. Dan apakah doa Rosaria itu memang diatur dalam Alkitab yang saya pegang sampai sekarang ini? Karena saya juga nggak mau berani bilang kalau Alkitab dari Katolik dengan Alkitab yang kami pegang sekarang dari Protestan itu agak ada sedikit perbedaan, karena ada mungkin menurut dari teman-teman Katolik ada yang ada yang dihapus. Jadi saya nggak mau samakan dulu, karena dianggap bahwa kami dari Protestan ini mencomot Alkitab atau kitab suci dari Katolik dan mengurangi firman Tuhan yang ada di situ. Jadi saya anggap bahwa kitab yang saya pegang itu artinya masih berbeda lah dengan Katolik, karena ada perbedaan di situnya. Mohon maaf, jadi yang saya mau tanyakan, apakah beribadah kepada Bunda Maria, Bunda Maria itu dalam doa Rosario suci? Bentar. Kita gini, pertanyaan. Iya. Paman dulu kamu fokus nih, patung atau Bunda Maria? Iya, artinya kan Bunda Maria ini disembah dalam bentuk patung. Dalam Gini, bentuk patung, oke. dalam bentuk Biar jelas. cara berdoa Rosario suci. Sebentar. Ya, siap. Tidak ada penyembahan pada Bunda Maria, pada patung. Iya. Atau alangkah baiknya gini loh, Paman Febrian, Ya. Paman Ekinam, alangkah baiknya dibagi gini. Kamu bertanya dulu tentang patung, nanti dijelasin, baru kemudian Anda bertanya tentang apakah ada penyembahan di dalam di dalam iman Katolik mengenai Bunda Maria itu. Dibagi dua aja itu, biar jelas. Ya gini, kamu fokusnya di sini dulu, patungnya, Bunda Marianya, menyembahnya. Yang mana kamu fokus di situ? Biar kita satu persatu nanti. Saya rasa itu satu rangkaian pertanyaan, Pak, karena nggak bisa dipisah. Karena kalau dipisah adalah patung, otomatis pasti dalam setiap ini juga ada patung. Tapi dalam bentuk patung yang dibuat ini, apakah dalam bentuk disembah atau tidak? Nah, makanya saya satukan pertanyaan Paman ini. host, biar saya jawab semuanya satu rangkaian. Iya, apakah Bunda Maria ini? Sudah, stop, Febrian, Oh, iya. sudah. Saya jawab. Ya. Pertama gini, Allah di zaman perjanjian lama itu tidak pernah menjadi manusia. Setuju ya? Benar gak? Ya, oke, lanjut. Ya, Allah di dalam perjanjian lama itu tidak pernah menjadi manusia. Maka Allah tidak pernah digambarkan dalam bentuk seni apapun, mau seni lukis, mau seni rupa, termasuk patung. Ya. Nah, nanti di perjanjian baru itu Allah sungguh berinkarnasi menjadi manusia dalam pribadi
dalam pribadi Yesus Kristus yang 100% manusia, 100% ilahi. Ya. Nah, sekarang kita cek di Perjanjian Lama sebelum kita bahas selanjutnya dasar penggunaan patung di dalam gereja sebagai sarana. Ya. Pertama kita lihat di Keluaran bab 25 ayat 1 sampai 40. Itu bercerita tentang bagaimana tabut perjanjian baru, tabut perjanjian, kemah suci dan patung kerubin. Ya, terlalu panjang kalau kita membaca. Yang jelas di dalam itu adalah Allah. Dalam Keluaran bab 25 ayat 1 sampai 40 itu Allah memerintahkan kepada Musa untuk membuat kemah suci, tabut perjanjian yang di atas tutupnya itu ada patung kerubin. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua di Bilangan bab 21 ayat 8 sampai 9 itu juga Allah juga berfirman kepada Musa untuk membuat apa? Ular tedung. Dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Ya, patung ular tedung dari tembaga dan diletakkan di atas sebuah tiang. Ya, maka setiap orang yang akan memandangnya, setiap orang yang terpagut ular, ya, karena di zaman pada saat itu Israel dalam perjalanan di padang pasir, di mana padang pasir itu banyak dengan ular berbisa. Nah, agar mereka sembuh, ya, karena Allah begitu mencintai umatnya Israel, itu Allah memerintahkan kepada Musa untuk membuat patung ular tedung, dan setiap orang yang memandangnya itu akan hidup. Dan Musa melakukannya. Ya. Begitupun dalam kitab Tawarik, 1 Tawarik bab 28 ayat 18 sampai 19, di mana Daud memberikan perintah kepada Salomo, anaknya sendiri, ya, di depan halayak ramai. Itu Daud memberikan emas dan perak untuk perabotan bait suci seperti meja, ya, roti sajian, ya, garpu-garpu, bokor, segala macam, kendi-kendi, mangkuk, dan mezbah untuk pembakaran ukupan. Dan Daud menginstruksikan kepada anaknya Salomo untuk mengenal Allah, melayani dan mencari Dia dengan tulus dan ikhlas. Nah, dalam perjanjian baru dalam Yohanes bab 3 ayat 14 dan 15 itu dikatakan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun yang tadi kita baca dalam kitab Bilangan, ya, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Artinya Rasul Yohanes mengkonfirmasi kebenaran pembuatan patung ular tembaga di dalam Perjanjian Lama itu di kitab Bilangan bab 21 ayat 8 sampai 9. Ya. Nah, terkait penggunaan patung itu sejarahnya di gereja purba, ya. Pada saat sepeninggal para rasul sebagai saksi hidup Yesus Kristus yang melihat hidup, ya, bersama dengan Yesus langsung, itu umat gereja awal perdana itu banyak mengalami kesulitan, banyak mengalami penganiayaan. Dengan suasana kondisi seperti itu, mereka itu membutuhkan kebebasan, ya, membutuhkan kebebasan, ya. Nah, mereka, ya, berada dalam situasi sulit itu tidak boleh menunjukkan identitasnya secara terbuka. Sorry. Ya. Halo. Ya, bentar. Nah, bentar. Oh iya, siap. Iya. Nah, untuk itulah dalam suasana seperti itu muncullah simbol-simbol, ya, yang menunjukkan bahwa mereka adalah orang Kristen. Nah, simbol yang paling terkenal itu pada zaman itu, abad-abad awal itu disebut namanya kriptogram. Itu dimulai pada awal abad kedua Masehi. Simbol itu, histogram itu, ya, menggambarkan makna atau pengakuan bahwa Yesus Kristus adalah firman Allah yang telah menjadi manusia. Nah, simbol histogram sendiri itu berkembang di Romawi kuno, ya, menjadi relief-relief, patung-patung baik Tuhan Yesus Kristus maupun Orang Kudus. Nah, tradisi
patung dan ikonografi itu makin berkembang pada masa Kaisar Konstantinus di abad keempat, awal abad keempat itu ya, awal abad keempat. Nah, Kaisar Konstantinus itu siapa? Dia adalah putra Santa Helena. Santa Helena itu siapa? Dialah yang menemukan salib suci Yesus Kristus di Yerusalem. Nah, Santa Helena itu sangat berperan dalam dunia Kristen awal yang memberikan tanda kepada putranya untuk disematkan pada perisai perang dan simbol, itu disebut siro ya. Itu yang sekarang digunakan di stola para Romo ya, termasuk digunakan oleh pendeta juga, itu yang XP ya, yang biasa orang sebut namanya yang disebut siro ya. Siro ya, itu artinya Kristus ya. Si dan ro itu kalau digabungkan itu menjadi garis vertikal ya, membentuk lambang yang menyerupai monogram. Itu salah satu contoh ya. Nah, selanjutnya ketika para bangsawan Romawi ini di sekitar abad kelima ya, ketika para bangsawan Romawi telah menjadi Kristen sepenuhnya, itu peti-peti jenazah mereka yang sudah meninggal itu dihiasi dengan relief-relief Kristus, termasuk orang-orang kudus. Nah, relief-relief itu kemudian yang menjadi tradisi pembuatan patung di gereja barat. Kalau di gereja timur itu menggunakan lukisan ya. Nah, pada konsili Nisea konsili Nisea kedua tahun 780-an itu ya, 787 Masehi kalau nggak salah ya. Itu konsili itu memutuskan ya, mengatur ya mengenai penghormatan terhadap ikon-ikon suci ya. Siapa-siapa yang hadir dalam konsili tersebut itu ada 367 uskup ya, dari seluruh dunia ya. Dan itu mereka juga sekaligus mengutuk ajaran yang disebut namanya ikonoklasme ya, di konsili Nisea itu. Nah, itu perkembangannya dan seterusnya ya. Nah, makanya dalam KGK, Katekismus Gereja Katolik nomor 2132 itu, penghormatan Kristen terhadap gambar itu tidak bertentangan dengan perintah pertama ya, dalam 10 perintah Allah yang melarang patung berhala. Karena penghormatan yang diberikan kepada gambar itu menyangkut gambar aslinya, artinya pribadi yang digambarkan baik oleh lukisan maupun patung, bukan kepada patungnya ya, seperti itu. Nah, kalau berbicara mengenai penyembahan dalam gereja Katolik itu ada namanya latria, dan latria itu adalah penyembahan tertinggi dan yang sejati kepada Allah Tritunggal Maha Kudus melalui perayaan sakramen Ekaristi. Karena kenapa? Di dalam sakramen Ekaristi lah ya, Kristus itu secara nyata, utuh dan sempurna menjadi alamin oleh seorang malaikat, tidak ada. Coba tunjukkan, buktikan jika ada satu manusia dalam sejarah manusia yang pernah disalamin dan dijumpai oleh malaikat langsung dan malaikat hormat ya. Itu hanya Bunda Maria ya. Lanjut Halo. Oke, baik ya. Silakan Bro Febrian ya, silakan. Mohon izin Pak, bukan saya menggurui tapi bagaimana, cuman yang dijelaskan tadi sama beliau sebenarnya tidak menjawab sama sekali dari pertanyaan saya Pak.
soal patung aja dulu lah. Saya coba ya, Paman Febrian. Saya coba. Izin saya bisa berikan alasannya kenapa. Karena terkait masalah patung apa namanya kerup yang disembah dengan patung ular yang disembah itu, makanya tadi saya katakan bahwa patung Bunda Maria dan doa Rosaria itu adalah satu pertanyaan yang tidak bisa saya pisahkan. Karena kenapa? Yang disembah ini kita fokusnya adalah Bunda Maria dalam bentuk patung. Sedangkan kerup Ada yang menyembah patung, Pak. Makanya dijelaskan, dengarkan, Pak. Tadi Iya, sudah iya. dijelaskan, penyembahan di dalam Katolik, kamu diam dulu. Ini orang berpolemik, udah dijelaskan berpolemik malah. Di dalam Katolik itu ada latria, Pak. Latria itu penyembahan kepada Allah Tritunggal. Itu di dalam Ekaristi. Bunda Maria itu adalah hiperdulia, devosi, penghormatan. Doa Salam Maria itu diambil dari Lukas 1 ayat 28, Lukas 1 ayat 43. Ya, dan Lukas 1 ayat 48. Kalau sudah dijawab seperti ini nanti kau tidak terima lagi, kau turun saja. Karena tidak penting bagi kami. Ya, kalian kan menyembah patungnya Calvin. Lihat apa yang saya tunjukkan ini. Ini patung Calvin yang ada di gereja Protestan Reformit di Jenewa. Belum lagi saya tunjukkan patung di gereja HKBP. Ya. Jadi kalian itu sibuk ya menuduh Katolik, lupa rumah kalian sendiri. Tadi ini Protestan dari mana orang ini? Dia dari GKST, Gereja Calvinis juga ya, dari Sulawesi. Iya, ini Gereja lagi Injili menyembah dari Calvinis Sulawesi. mereka ini. Ya, ini Halo. patungnya Calvin di atas altar gereja Calvinis. Ya, izin, Jadi izin. mengganti Yesus ini Calvin ini. Izin, Ya. Pak. Izin. Jadi kalau kau menggunakan teori yang kau gunakan, saya juga bisa menggunakan Ya. bahwa kalian penyembah Calvin. Ya, Ya. izin Pak. Ini Saya patung Calvin yang ada di sini. Ya Pak, izin Pak. Jadi stop Saya- berpolemik. Stop berpolemik, Bro. Stop. Berpolemik stop. Ya, kalau Anda ingin bertanya di sini, bertanyalah. Ya. Kalau Anda tidak mau terima teori yang sama, dapat kami gunakan. Banyak patung di Calvin. Ada patung ayam, patung ikan, ya, sebentar lagi patung lele. Nah, ya, karena Protestan saat ini, ya, banyak yang sudah ikut-ikutan seperti Katolik. Ya, sudah ikut-ikutan seperti Katolik. Ya, jadi kau diam dulu. Ya, kesempatanmu di sini bertanya bukan berpolemik. Ya, oke, saya jelaskan mengenai pernyataan Anda mengenai doa Salam Maria. Catat baik-baik, taruh kupingmu baik-baik. Doa Salam Maria itu diambil dari Injil Lukas. Lukas 1 ayat 28, Lukas 1 ayat 41 sampai 45, dan Lukas 1 ayat 48. Di sanalah sumber dari doa Salam Maria. Doa Salam Maria tidak ada isinya penyembahan. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Di mana kalimat menyembah di situ? Doakanlah kami yang berdosa ini. Kenapa? Kami percaya para kudus. Kami percaya kehidupan setelah kematian. Beda dengan Protestan Anda. Kalau sudah mati, masuk alam maut. Ya, dikurung di alam maut manusia-manusia Calvin yang meninggal itu. Sementara bagi kami orang-orang kudus itu langsung masuk surga, termasuk Bunda Maria. Dan para kudus berdoa itu ada di dalam Wahyu 8 ayat 4. Host tolong bacakan. Wahyu 8 ayat 4. Saya mantan Protestan, ingat bro. Jadi kalau beradu ayat, ayo. Ya. Oke. Aku Katolik, tolong bantu saya. Ya. Kau diam dulu. Belum selesai. Wahyu 8. Saya sudah tidak terima ayat berapa? berpolemik di sini, bro. Ya. Kau bertanya, kami jawab. Kau tidak terima, kau turun. Ya, kerjaan kalian kan berpolemik. Ya, silakan Bang Wahyu Mani. berapa Paman? Wahyu berapa? Wahyu 8 ayat 4. pasal. Oh, 4. pasal 8 ayat 4 ya. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Hanya orang Katolik yang punya orang kudus, yang disebut Santo Santa.
Dan di dalam ayat tadi dikatakan doa orang-orang kudus itu naik ke hadapan Allah. Orang-orang Calvinis tidak punya orang kudus. Karena semua yang mati dari dulu, dari zaman Calvin sampai sekarang, masuknya ke alam maut. Ya, itu keyakinan dari Calvinis. Karena total depravity, kerusakan total. Jadi Febrian ngomong di sini nggak berfungsi. Kamu sudah rusak total, kata Calvin ya. Tulip. Pertama, total depravity, unconditional election, irresistible grace. Kau sudah belajar belum ini? Jadi kau ngomong di sini ngajari kami Katolik, kau pelajari dulu. Kamu menurut Calvin, kamu itu manusia rusak. Bejat total, total depravity. Coba terjemahan. Terjemahin di Google apa total depravity? Bejat total. Ya, rusak total. Jadi kau ngajari kami di sini, bagi kami kamu adalah manusia rusak. Ya. Ini sesuai ajaran Calvin. Anda protes Calvin. Ya. Apakah Calvin menghina Bunda Maria? Apakah Calvin tidak menghormati Bunda Maria? Tunjukkan saya satu dokumen Calvin nanti. Saya minta Anda. Di mana Calvin menghina Salam Maria? Di mana Calvin menghina patung Bunda Maria? Saat ini juga saya jadi Calvinis. Kasih saya dokumennya, judulnya apa? Saya mantan Protestan, berani taruhan dengan saya. Gak ada dokumen Calvin menghina Bunda Maria. Bahkan tidak ada dia menentang doa Salam Maria. Silakan, saya tunggu dokumen Anda. Seperti omongan Anda, di mana Calvin mengatakan itu? Anda kan penganut Calvin. Saya tunggu. Silakan host, berikan kesempatan ke dia menunjukkan dokumen Calvin menghina Bunda Maria. Oke, baik ya. Silakan Bro Febrian ya, tanggapi. Ya, terima kasih. Santai saja Pak ya. Saya tentang Ya tadi santai bro. Saya santai. ya. Gini Bro Febrian. Ya, silakan dokumennya, silakan. Begini Bro, Pak. bentar. Ya, di sini sebenarnya gak ada yang marah, cuman kita tahu lah di Indonesia itu kan apa ya? Ya. Kita kan apa ya, cara bicara kan sesuai dengan daerah masing-masing lah gitu ya kan. Ada daerah memang cara bicara itu agak tinggi gitu, ngegas gitu. Itu berarti bukan marah gitu. Nah, untuk paman orang muda Katolik, dia dari Sumatera gitu. Kita tahu lah bagaimana cara bicara orang Sumatera gitu, ya kan? Ya, Itu artinya, bukan marah, tapi memang itu cara bicaranya. Ya, silakan. Enggak apa-apa. Udah nggak usah dijelasin bro, nggak usah dijelasin. Nggak apa-apa, Oke, silakan tunjukkan dokumen Johannes Calvin meyakini seperti ucapan Anda. Ya, saya terima. Saya enggak masalah dengan itu. Karena saya masuk di room ini, kita akan diskusi. Enggak. Saya minta dokumen John Calvin yang seperti ucapan Anda menuduh orang Katolik menyembah Maria. Di mana dokumen John Calvin mengatakan itu? Silakan. Inilah pertanyaan saya dari awal. Loh, Anda kan Calvinis. Sebentar. Saya itu ngomong. Sebentar. Kau Calvinis. Ya, sebentar teman-teman. Harus konsisten. Saya sudah menjawab dari sisi Katolik. Sekarang tunjukkan bahwa John Calvin pernah mengejek doa Salam Maria, pernah mengejek patung Bunda Maria. Dokumen apakah yang dipunyai oleh Calvin? Anda kan penganut Calvinis. Saya tidak mungkin nanya Lutheran. Silakan dokumennya. Di dalam 10 hukum itu sudah jelas ya. Pak, saya tidak tanya itu. Kalian penganut Calvinis. Saya tidak tanya itu. Izin Pak, izin. Silakan. Izin Pak, ya. Ya, silakan. Yang pertama, memang pertanyaan saya dari awal. Saya mau bertanya untuk sharing terkait. Jawab dulu, Pak. Sudah dijawab pertanyaan Anda, sekarang berganti dong. Jangan kerjamu bertanya saja, kata Rudi Yohanes. Sudah dijawab pertanyaan Anda, sekarang saya balik omongan Anda. Di mana John Calvin menghina Salam Maria dan menuduh orang Katolik nyembah patung Maria. Silakan dokumennya. Saya tidak bisa berdiskusi kalau seperti ini, Pak. Izin. Oh ya sudah, berarti kau tidak punya data kan? Tidak punya data. Siapa yang punya data di sini? John Calvin pernah menghina Salam Maria, pernah menghina bahwa orang Katolik menyembah Maria. Silakan datanya. Di buku apa? Biar saya buka. Saya mantan Protestan, saya beritahu kamu. Silakan. Jadi bukan omon-omon di sini. Di mana Pak? Dokumennya Pak? Ya. Halo. Gini Febrian, kamu tinggal jawab apakah ada, katakan ada. Kalau bilang tidak ada, katakan tidak ada. Gitu aja. Atau kalau bilang tidak tahu Begini gitu. Pak, begini Pak, ini kan diskusi.
Diskusi yang Oke, pada tidak menjawab pertanyaan. pertanyaan saya tidak akan terima. Sebagaimana Anda menuntut kami menjawab, kami sudah menjawab. Sekarang, saya ingin mendengarkan bahwa omongan dari mulutmu itu adalah ajaran Calvin. Jangan sampai omongan dari mulut Anda itu ajaran para pendeta abad ini. Paman Febrian. Silakan. Diskusi itu bawa data, itu maksudnya. Paham nggak Anda? Bawa data. Iya, Itu cuma omong-omong, itu maksudnya. Keluaran 20 bang, Ya. Keluaran 20. iya. Gini Febrian, kamu tinggal Iya, jelaskan apakah itu menurut Calvin atau asumsi pribadi Anda. Kalau menurut Calvin, silakan tunjukkan datanya. Ya. Mana datanya? Kalau bilang itu asumsi pribadi saya, sampaikan itu asumsi pribadi saya atau ajaran pendeta saya, gitu. Ya, jadi begini Pak, artinya saya ini berdiskusi bukan berarti mau menyerang. Aduh, kamu bisa diskusi tidak? Ternyata, ya, orang-orang Protestan yang mengaku Calvinis, ajarannya bukan ajaran Calvinis, tapi ajaran isi kepala sendiri. Benar atau tidak? Jawab dulu. Ya. Benar atau tidak? Yang kau Ya, katakan tadi tidak pernah diajarkan oleh Calvin. Jadi Izin Anda Ketua. pengikut diri sendiri, bro. Bukan Ya, izin, pengikut izin. Calvin. Paman Gea, Gunakan izin. data Calvin untuk membuktikan bahwa kami dituduh oleh Calvin menyembah Maria dan patung. Silakan. Ya, oke, baik, baik. Bang, keluaran 20. Bentar, Nathan, ini masih orang Calvinis. Kamu kan Adventis. Bentar dulu ya. Kalau Nathan Gini. ini dia satu tipe dengan Sunda Empire. Jadi dia tafsir sembarang-sembarang, itu hayalan semua. Jadi nanti aja sama Nathan ini. Iya. Oke, bentar. Oke, izin. Bang Apa, Nathan. izin. Itu bukan hayalan ya. Itu adalah Oke, baik. pernyataan Nabi Daniel sendiri. Enggak, Bentar dulu, Anda Nathan, kebetulan kamu- lo terang nggak? Mau tak Izin izin, Paman, izin. cuma 5 detik aja. Izin 5 detik aja. Jadi saya diskusi Nathan, dengan Anda, Nathan. Sebelum diskusi nanti Anda Diam bilang dulu mana biar selesai Tesel Febria dan mana menunjukkan Tesel ajaran yang- Calvinisnya. Oke, baik, izin ya. Oke. Gini, Bro Febrian ya. Justru kalau diskusi, Anda kan bilang saya naik ke sini untuk diskusi. Nah, ini kan kita diskusi loh. Pertanyaan dari Paman GH, Paman orang muda Katolik, kamu tidak bisa menjawab itu. Nah, pertanyaan kamu tadi sudah dijawab itu. Oke, saya mau konfirmasi dulu ya, Bro. Apakah kamu jangan-jangan ya dasar iman kamu di GKSD itu kamu tidak tahu gitu? Ya kan? Karena banyak orang Protestan datang di Komal Katolik untuk berdiskusi tapi dasar iman saja tidak tahu gitu. Jadi ngapain kita diskusi kalau dasar iman saja yang terkecil itu tidak tahu, apalagi kita bertanya yang lebih dalam mengenai teologi lah gitu, ya kan? Oke, saya mau tanya ke Bro Febrian ya. Di GKSD itu ada berapa sola sih, Bro? Waduh, begini Pak, pertanyaan saya yang dari pertama juga tidak dijawab Pak. Izin. Makanya saya mau jelaskan kenapa pertanyaan saya tidak dijawab, tapi selalu saya ditutup. Jangan dulu, Bro. Enggak. Gini. Saya mau menjelaskan, tetapi intinya mikrofon saya ditutup Pak. Tadi udah artinya dijelaskan, seperti ini. cuma Anda yang kurang memahami. Paman, kurang bisa menangkap diam dulu, gitu. Paman. Jadi Halo, begini, Paman, Pak. bisa diam dulu, Kompiang, bisa diam dulu. Oke, gini. Karena saya tidak mau gini loh, berdiskusi dengan orang yang datang dengan kosong gitu. Sementara dia mau berdiskusi gitu. Nah, pertanyaan saya loh, sebelum kita masuk lebih dalam, ya kan? Masuk lebih dalam. Oke, Saya mau tahu dulu, oke, kembali ke apakah topik kamu dulu, memahami Paman. Febrian, kalau Anda tidak tahu tentang apa tulisan Calvin, saya tunjukkan pada Anda di sini. Jangan jadi orang bodoh, bro. Calvin tidak pernah mengatakan doa salam Maria itu adalah menyembah Maria. Calvin tidak pernah mengatakan menggunakan patung itu menyembah patung. Dari mana ajaran Anda tadi itu? Saya mau tanya dulu. Kau jujur dari pikiranmu sendiri, dari para pendetamu, atau dari Calvin? Jawab. Ya, saya tetap berdasarkan Alkitab Pak. Saya berdasarkan tentang Alkitab mana? Alkitab mana yang mengatakan doa salam Maria itu menyembah berhala atau menyembah Maria? Di mana ayatnya? Makanya tadi di awal pertanyaan saya. Di mana ayatnya? Kamu Dengar penganut dulu, Pak. sola scriptura, saya tanya ayat. Dengar Di dulu, mana doa salam Maria menurut ayat Alkitab adalah menyembah Maria? Di mana? Dengar dulu Pak. Makanya di Ah. pertanyaan di Payah. Saya tanya ayat kepada penganut sola scriptura, malah nggak bisa jawab. Saya tanya ayat, kau menuduh kami menyembah Maria. Di mana doa salam Maria menurut Injil, menurut PBPL, itu menyembah Maria? Kasih ayatnya. Kalau berargumen omon-omon, di pinggir jalan juga bisa sambil ngopi.
Saya bisa tunjukkan kepada Anda bahwa Calvin lebih menghormati Maria daripada kalian. Coba Anda baca itu. Anda ngerti bahasa Inggris nggak? Febrian, coba terjemahkan apa yang saya tampilkan. Apa kata Calvin tentang Maria? Ayo, saya baca ya. Sermons. John Calvin loves to call Mary the teacher of the faithful, and indeed this is a wonderful title for title ya. Di dalam sermons ini artinya khotbah. John Calvin suka menyebut Maria guru iman dan memberikannya judul yang sangat indah. Okay? For one thing, she teach us what it means to hope in God. Nah, untuk satu hal, dia mengajar kita apa arti berharap kepada Allah. Mary's rejoicing in her Savior was grounded on a prior faith in God's covenant promises. Maria bergembira karena penyelamatnya menyelamatkannya, berdasarkan perjanjiannya, covenant promises ya. Mary's In the Magnificat, di Magnificat atau doa pujian Maria, nyanyian pujian Maria di kitab, Maria bernyanyi bahwa pengampunan Tuhan kepada siapapun yang takut kepadanya dari generasi ke generasi ya. Is for those who fear him from generation to generation, and that he has helped his servant Israel in remembrance of his mercy. Dan dia telah menolong Israel hambanya dan mengingat pengampunannya. Poin Maria adalah harapan kepada Tuhan. Harapan kepada Tuhan. Ya, dan Tuhan menjanjikan dan berbicara kepada bapa bangsa-bangsa mereka dan kepada Abraham dan keturunannya sampai selama-lamanya. Maria mengajarkan kita bahwa Tuhan menyatakan ini tulisannya sudah selesai ya. Artinya apa? Ya, pada intinya John Calvin menyebut Maria sebagai guru. Lalu kok ini Maria kok Calvin bilang guru iman ini, padahal seharusnya kan guru iman Protestan. Calvinis mengatakan apa? Menghina justru kan? Iya. Ya kan? Menghina justru. Ngaku penganut Calvin, ajarannya ajaran para pendeta zaman ini. Makanya tadi saya minta Anda, di mana John Calvin menentang doa salam Maria? Di buku mana? Menuduh orang yang menggunakan patung Bunda Maria menyembah patung. Karena ada catatan, John Calvin mengatakan menggunakan patung itu tidak masalah, asalkan sebagai sarana. Lain kali belajar dulu tentang imanmu, baru protes tentang iman orang lain, Febrian. Berani nggak kau tunjukkan dokumen institusio di sini bahwa John Calvin dalam buku itu menentang Bunda Maria? Silakan. Jangan diskusi dengan saya omon-omon. Nggak level, bro. Nggak level. Silakan, host. Oke, baik, terima kasih ya. Ya, maka tadi saya Pak Manggia ya, saya mau tanya dia gitu. Karena gini, percuma kita mau diskusi nanti sementara dasar iman saja dia nggak tahu. Makanya saya bertanya tadi, ada berapa sola gitu, sebagai dasar iman di gereja Calvinis itu? Bro Febrian, halo? Halo? Febrian? Aduh. Febrian? Buka mic-nya, bro. Bro Febrian. Halo? Hello, hai. Biasa, nggak bisa jawab. Pura-pura nggak denger. Ya, Turunkan. halo. Iya. Ya, di gereja GKSD itu ada berapa sola di sana? Izin Pak. Teman aku bukan GST ini. Dia dari GSB, GKSB dia nih. Sulawesi Barat, bukan Sulawesi Tengah. Jadi dia dari Mamuju ini. ya, Oke, ya. Gereja Peraja Mamasa dia ini. Oke. Calvinis ya. Di GKSB itu ya, oke. Di GKSB itu ada berapa sola itu? Itu baru tahun 77 baru berdiri gerejanya itu. 1977. Ya, izin Pak. ya jadi Apa pertanyaan di awal saya Pak. Jadi pertanyaan di awal saya. Iya, kamu jawab dulu, bro. Kamu jawab dulu. Ada berapa sola di gereja Pertanyaan kamu? di awal saya supaya ini tidak melebar kemana-mana, supaya kita jangan gagal Iya, paham kamu jawab dulu. terkait pertanyaan di Gini. awal. Gini. Yang Gini, bro. saya bertanya terkait masalah. Bentar. Tadi kan sudah dijawab gitu. Cuman kamu yang tidak nangkep gitu. Nah, makanya saya uji gitu. Uji dulu apakah kamu iman dasar kamu saja kamu tidak tahu gitu. Karena gini loh.
Kita bertanya apa Kabur, kita udah menjawab. kabur. Ya. Sudah kabur, bro. Oke, sudah ya. Ya, gini ya teman-teman yang di bawah juga ya, gini ya. Banyak saudara kita yang Protestan, mereka hanya tahu jawab itu. Nah, mereka bertanya itu karena berdasarkan katanya, bukan karena mereka belajar itu. Ya kan? Bukan karena mereka belajar. Dasar iman mereka sendiri, mereka tidak tahu itu. Nah, tadi Paman Gea masuk lebih dalam lah gitu. Itu sangat pusing dia, bingung dia gitu. Maka saya coba tanya yang ringan lah gitu. Itu dasar iman itu sola-sola gitu. Gak bisa jawab dia. Oke, kita lanjut ya ke Bro Nathan dari Adventist ya. Cucunya Nabi Ellen G. White. Tambah dikit sebelum Nathan. Tahu nggak paman aku itu logo dia gereja di Sulawesi Barat itu menggunakan logo Siro yang saya sebutkan tadi, bagian dari Kristograf Siro ya, Siro sebagai lambang Kristus ya. Kalau kita mau balikin mereka, itu mereka menggunakan ikon itu dasarnya apa? Apakah itu mereka sembah? Oke Bang, Siro kita itu sambung yang XP. tadi ya. Ya, Ya, jadi tadi kan ada 10 kerajaan yang muncul, yaitu kaki jari itu. Dan 10 kerajaan itu adalah Europe sekarang ini. Dan ada yang muncul di tengah-tengah 10 kerajaan itu, yaitu saya baca ya di Daniel 7 ayat 24. Ke-10 tanduk itu ialah ke-10 raja yang muncul dari kerajaan itu. Sesudah mereka akan muncul seorang raja. Dia berbeda ya. Dia berbeda dengan raja-raja yang dahulu dan akan merendahkan 3 raja. Katolik, dia Oh, maaf. Bro Nathan, bisa kamu keluar dari rumah situ? turunkan saja Nathan? paman aku ini baru membaca aja nggak becus membaca orang ini. Ya, Kacau, Bro Nathan, nafsu bisa kamu keluar bebas. dari rumah situ? Sorry, di situ ada suara anak kecil tuh. Bisa mempengaruhi komal ini nanti. Kena ban. Halo? Bro Nathan, bisa kamu keluar dari rumah dulu? Aduh, padahal dari tadi kita tegur. Yang dia bawakan itu tafsiran Ellen G. White, bukan tafsiran dari kitab suci secara langsung. Kalau tafsiran Ellen G. White yang kamu utarakan, Itu dari buku Kemenangan The Great Akhir. Kontroversi. dari Dari buku The kontroversi Great dengan kemenangan Kontroversi. akhir juga. Dari kemenangan akhir juga ada kok di situ, paman. Dijelaskan juga tentang itu. Jadi kalau berbicara tentang itu ya saya juga bisa mengatakan kalau tafsiran liar seperti itu saya juga bisa mengatakan bahwa Protestantisme itu masuk dalam 10 kerajaan itu yang dimaksud. Kalau berdasarkan tafsiran pribadi ya. Kan seperti itu. Termasuk Adventista juga masuk di situ. Karena kalau dihitung pelopor-pelopornya para denominasi yang lahir ya masuk mah itu. Oke, silakan. Mungkin Paman Kompiang ada komentar? Atau Paman Damai? Halo? Ya, saya Ya, salve. Ya, salve. Iya, sekali lagi sih faktor ini aja sih Paman, prosesnya nggak bisa tertib. Kenapa ya? Ya mungkin semua yang malam ini hadir ya seperti itu semua, nggak ada yang bisa tertib. Cara bicaranya aja yang agak sopan, tetapi tidak bisa mendengar. Tadi udah dijelaskan berkali-kali, kalau hanya soal interpretasinya menganggap bahwa gereja itu menyembah patung, menyembah Maria, itu udah dijelasin bahwa enggak. Pertama-tama enggak. Dan soal salah Maria tadi udah dijelasin juga kan. Itu dari kata-katanya mana di situ yang literally menyembah, nggak ada juga. Artinya apa yang mereka duga ternyata enggak kan itu aja sebenarnya. Mereka menduga kekatolikan itu menyembah patung, mereka menduga kami itu menyembah Maria. Nah di sini pembuktian penjelasan dari yang Paman Gea, Paman Ekenen
itu udah menjelaskan nggak seperti itu. Jadi tolong dibenerin dulu dugaan itu. Oh, ternyata selama ini hanya dugaan. Kalau mau lanjut, seperti apa sih kemudian bagaimana memaknai posisi adanya patung dan Bunda Maria dalam gereja Katolik? Harusnya kan begitu kan? Kalau mau berkembang ya. Ini aja yang pertama aja dianggap belum selesai karena masih dalam posisi merasa kita Katolik ini menyembah patung dan menyembah Bunda Maria ya. Balik-balik lagi ke situ. Ini PR-nya di mereka justru kan, bukan di kita. Jangan penyakit itu harusnya disembuhkan ya, bukan dipelihara ya. Ini yang terjadi, mereka tetap pelihara aja terus. Itu aja Paman. Saya kembalikan. Oke, terima kasih Paman Damai ya. Oh ya, oke. Paman Sangto mungkin ada komentar sebelum mereka ada yang naik ya. Oke ya, Sarve, selamat malam. Ya, sabar. Semua. Apa ya? Roti ini sangat lucu. Mereka itu selalu membuat klaim, tapi klaimnya klaim halusinasi, Pak. Klaim sendiri. Luther tidak pernah klaim begitu, Calvin tidak pernah klaim begitu, Zwingli tidak pernah klaim begitu, tapi mereka buat klaim sendiri. Hobinya bertanya tapi tidak mau tanya. Aduh. Tapi teman-teman di WIB kah? Ada yang di waktu Indonesia Barat, kok kita Angelus sedikit dulu. Oke, silakan Paman ya. Saya sudah itu dia. Saya di Vita saya. Oke. Saya pimpin ya. Sekalian ikut di sini. Marilah kita berdoa. Yang lain biar mute mic saja, biar saya pimpin dari sini ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat nikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, selamat malam ya. Kita diskusi, tapi jangan kita lupa berdoa. Oke, saya lanjut ya. Ketika saudara siapa tadi Febrian mengatakan bahwa dia ingin berdiskusi dengan kita, dia harus memahami apa kata diskusi ya, discuss. Artinya saling berbagi pengetahuan, saling berbicara ya, muka dengan muka begitu. Face to face. Berarti ketika kamu siap memberikan pertanyaan, berani untuk memberikan pertanyaan, kamu juga harus siap untuk ketika ditanya. Nah, masalahnya ketika dia bertanya kepada Paman De Gea bisa menjawab gitu. Setiap pertanyaannya dia bisa dijawab oleh Paman De Gea. Nah, ketika ukuran yang sama dipakaikan kepada dia, yaitu Alkitab dan ajaran Calvin, dia tidak bisa menjawab. Artinya tidak mempertanggungjawabkan pertanyaannya, lalu mencoba untuk melakukan red herring gitu, melakukan pengalihan isu, ya. Dengan saya tadi pertanyaan saya ini belum dijawab, itu hanya sebagai trik untuk menghindar dari pertanyaan. Nah, dalam diskusi hal-hal seperti ini sering terjadi. Makanya betul, kadang orang bertanya itu tidak hanya bertanya tapi untuk berpolemik. Masalahnya ketika dia mencoba untuk berpolemik, dia sendiri tidak memahami sumber atau dasar imannya sendiri. Nah, ini kan yang jadi kendala. Ngapain kamu berpolemik kepada iman orang, tapi kau tidak tahu imanmu sendiri? Hasil akhir, ya, kamu hanya akan menghina iman kamu sendiri.
Makanya saya kalau di room protes saya jarang berpolemik. Kalau mereka mau, mereka berpolemik ke iman kami, tinggal kami jelaskan. Kalau kita berpolemik ke iman mereka di roomnya, mereka jangan sampai kita belum tahu. Saya merasa bahwa saya belum terlalu paham, jadi ya sudah saya malas untuk berpolemik. Tapi kalau kami tanya di sini, ya kita ladeni. Karena tugas kita bukan memberi edukasi, memberi informasi kepada orang-orang Katolik. Pernah satu kali saya naik dia di Markus, tapi dia tidak bisa jawab pertanyaan-pertanyaan. Dia bilang nonton videonya Verbum Veritatis. Saya bilang, kamu pendeta kok kamu suruh nonton videonya orang? Iman kamu ini dari kitab suci atau dari video? Bingung sendiri. Masa ketika kita berdiskusi dengan mereka dan ketika mereka tidak mampu menjawab pertanyaan mereka, pertanyaan kita, mereka akan melakukan pengalihan isu. Bahkan pengalihan isu yang paling buruk adalah suruh nonton video. Padahal saya diskusi sama kamu, bukan saya diskusi dengan Deacon Garis. Ngapain saya tanya dia? Saya tanya kamu loh, kamu kan pendeta. Kamu bisa kamu klaim, oh saya baca banyak buku, oh saya tahu banyak, oke. Itu ya mental iman, hanya mental bertanya, itu bukan apa, bukan mau belajar tapi berpolemik. Kalau tidak tahu bilang tidak tahu, jujurlah. Saya sama om aku ini dari beberapa minggu lalu kan kami sering live bersama tuh, sering live bersama dan ada banyak Protestan yang sangat jujur. Oh kami tidak tahu bahwa iman kami ada sola. Oh pendeta kami tidak pernah ajar sola-sola. Saya rasa itu lebih baik gitu. Ketimbang kamu hanya ribut-ribut persoalkan iman orang lain, lebih baik kamu belajar. Belajar untuk memahami. Setelah kamu paham, baru kamu protes. Ingat gereja tidak menyelamatkan manusia. Kalian ini hanya modal congor. Kalau gereja tidak dapat menyelamatkan manusia, bagaimana dengan 1 Timotius bab 3 ayat 13 sampai 15 yang mengatakan bahwa gereja adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Ya. Sederhana aja. Kenapa kalau gereja kalian digusur sama RT 6 kok kain-kain nangis-nangis? Yang benar aja kau. Doa di rumah itu dia. saja. Itu dia. Itu oke. Saya lanjutlah, Paman. Oke. Ya. Jadi kenapa gereja itu menyelamatkan? Itu kan pertanyaan kamu. Kamu kan ingin menggugat. Gereja itu tidak menyelamatkan. Oke. Sebutkan ayat bahwa gereja tidak menyelamatkan. Tidak ada. Malah di ayat 1 Timotius bab 3 ayat 13 sampai 15 mengatakan bahwa gereja itu adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Bagaimana kamu bisa mengetahui dasar kebenaran dan bagaimana kebenaran itu bisa terpelihara di dalam kamu tanpa melalui gereja? Sebutkan ayat. Tidak ada ayat, Pak. Ayat yang ada justru Santo Paulus mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan mendirikan gereja sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Kamu pikir dengan kamu beriman kepada Yesus tanpa adanya kebenaran yang ada di gereja kamu bisa selamat? Sebutkan ayat orang bisa selamat tanpa tiang penopang dan dasar kebenaran. Adakah ayat yang mengatakan bahwa kami tidak butuh tiang atau kami tidak butuh tubuh Kristus? Justru Efesus 5 ayat 23 mengatakan bahwa Kristus adalah kepala dan jemaat atau gereja adalah tubuhnya. Kepala, dan masa kamu bisa, oh kami hanya mau kepala saja, kami tidak mau tubuh. Analoginya kan kalian itu beriman kepada kepala yang melayang, kepala terbang sendiri, tidak ada tubuh. Kuyang, Iya. Kalian beriman kepada kuyang. Absurditasnya di mereka, ya mereka bilang gereja tidak menyelamatkan. Tapi di satu sisi, pengakuan iman rasuli mereka bilang aku percaya akan gereja yang kudus dan am. Nah, itu kan sebuah kontradiksi lagi. Nah, oke, saya Paman lanjut Santo, lagi. justru Paman Oke. Santo, sebentar. Saya justru sepakat dengan apa yang dipahami oleh mereka. Gereja tidak dapat menyelamatkan. Sepakat dalam arti ya memang di dalam mereka gereja tidak bisa menyelamatkan, makanya tidak ada kebenaran di sana. Iya. Dan tidak heran ada perpecahan beribu-ribu di sana kan, karena memang tidak menyelamatkan, tidak ada kebenaran kan. Iya, maksudnya begini. Gereja tidak menyelamatkan dalam artian gereja Katolik. Kalau gereja mereka memang tidak ada keselamatan, tidak bisa masuk surga dengan dasar kebenaran, dasar kesalahan. Tiang patah aja tidak mungkin. Gitu, ya. Nah, kemudian Tiang kayu Efesus gamal semua, Paman. Ya. Tiang kayu gamal semua.
Iya. Karena pilar mereka cuma satu ya. Mana tiang itu kokoh kalau lebih dari satu lah. Kalau cuma satu saja itu roboh gitu ya. Makanya Ya gampang terjadi kalau tiang. 60.000 denom karena Tiang. pilarnya cuma satu saja. Jadi Kayak masing-masing sama tiangnya. Jadi tiang mereka itu ada yang bawa tiang kayu, tiang jemuran, ada yang bawa tiang tiang apa? Tiang jemuran terus tiang ini, tiang listrik. Jadi banyak tiang-tiang. Tapi keselamatan itu anugerah Tuhan. Keselamatan itu memang anugerah Tuhan, bro, Efrata. Dan Tuhan kasih lewat gereja dasar kebenaran. Yesus itu adalah kebenaran sendiri. Dasarnya ada di gereja loh. Ayo. Yohanes 11 ayat 25. 1 Timotius 13 sampai dengan 15. Ayo. Sekarang ayatnya 1 Timotius bab 3 ayat 13 sampai dengan ayat 15. Baca Yohanes bab 11 ayat 25. Oke, Faith. Keselamatan itu hanya ada dalam Yesus, benar? Kenapa keselamatan ada di dalam Yesus? Karena Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Sepakat? Oke. 1 Timotius bab 13 ayat 13 sampai 15. Paulus bilang gereja adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Loh, Yesus ada di dalam gereja. Dasar kebenaran ada di gereja loh. Terus mereka kamu bilang Yesus gini yang Pak menyelamatkan Profes. bukan gereja. Gereja sesungguhnya itu tubuhmu bukan bangunan. Salah. Sebutkan ayat bahwa Mereka tidak gereja tahu adalah kalau tubuh Yesus kamu. itu adalah kepala gereja. Baca Efesus bab 5 ayat 23. Yesus adalah kepala dan gereja adalah tubuh. Bukan kamu adalah gereja. Mana ayat kamu adalah gereja? Sebutkan. Sebutkan ayat bahwa Efesus bab setiap 1 manusia Pak. adalah gereja. Jadi gini loh. Mereka tidak tahu kalau Yesus itu kepala Klaimnya itu gereja. harus diselesaikan dulu gitu. Sebut ayat. Kalau kamu main ayat dengan saya, ayolah kita main ayat. Main ayat. Kamu berani main ayat. Baca Yesaya, Tuhan tidak diam di rumah yang buat bangun tangan manusia. Salah. Matius 16 ayat 18. Yesus berkata kepada Petrus, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku mendirikan gerejaku dan alam maut tidak akan menguasainya. Kamu salah, Faith. Semua standar ganda, bro. Standar ganda. Apalagi ruko. Kau mengatakan yang dibuat manusia. Emang ada yang tidak dibuat manusia? Tolong tunjukkan pada saya gereja Protestan tidak dibuat manusia. Coba, ada. Pendeta yang membuat gerejamu. Pendeta yang membuat gerejamu, aliranmu, pendeta. Nggak ada Tuhan membuat. Ya. Itu Kita standar lanjut, ya. ganda omonganmu itu. Faith. Oke, kita lanjut. Salah Ya. dong. Oke. Dia bilang salah di mana? Salah karena kamu bilang gereja buatan manusia. Di Matius 16 ayat 18, Yesus bangun gereja di atas Petrus. Dan di Injil Yohanes, Yesus memerintahkan kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Bro, di atas Petrus itu akan dibangun jemaat, bukan gereja. Baca bahasa Yunaninya, bro, Efrat. Kamu baca bahasa aslinya, bukan baca bahasa Indonesia. Itu kan, karena kamu baca terjemahan LAI. Dan di mana terjemahan itu dibuat oleh Protestan. Kamu baca ya terjemahan baru 2. Nah. Itu belum itu. Oke. Ya, Efrat. Di bahasa Yunani tulis eklesia bukan jemaat. Kamu baca di Alkitab terjemahan baru itu yang terjemahkan LAI juga. Di situ tulisnya gereja. Ayo, Faith. Efrata. Baca bahasa Mereka bukan gereja, bro. Tempat bisnis. Bro, Gereja itu tempat mencari perpuluhan. Bukan bahasa Indonesia, bro. Kamu baca terjemahan bahasa Indonesia itu terjemahan yang pertama tahun 1974. Baca yang terjemahan tahun 2023-2024. Itu ada gereja. Jemaat itu manipulasinya. Manipulasinya LAI, bro. Sekarang ketika orang sudah ada bahasa aslinya eklesia. Hei, sudah Efrat. Oke, baik. Tunjukkan Bang Sato. patung di Protestan. Tunjukkan patung, bro. Oke, baik ya. Ini ada tamu juga nih dari apa? Dari mana? Dari GBI. Ada Tanimbar ya. Halo, selamat malam Bro Tanimbar. Semoga malam ini Bro Tanimbar bisa diskusi dengan baik ya. Ya, selamat malam Pak Menjo. Ini
jahat. Saya di umur 18 tahun Nah, dibaptis. kenapa ada Protestan yang boleh baptis bayi? Yang benar yang mana di antara kedua itu? Sama-sama Protestan. Menurut saya di Protestan nggak Jangan ada menurut tuh saya, di menurut gereja Alkitab. saya. Stop, Di gereja stop, stop. saya. Oh, Jangan menurut saya, menurut Alkitab. Menurut saya. Dua-duanya mengaku Protestan. Sebentar. Kamu jangan bilang menurut saya, pakai ayat, bro. Dua-duanya Maksud Protestan. Yang satu bilang, sebentar Pak, sebentar. Yang satu bilang boleh baptis bayi. Yang satu bilang nggak boleh. Yang benar yang mana Oke. menurut Alkitab, Pak? oke. Kebenaran itu ada di dalam Tuhan, bukan di dalam Dibaca apa yang dilihat mata ayatnya. manusia. Aduh. Kenapa Protestan ini Yap. tidak menganut sola skriptura? Oke. Ayatnya, Begini, Pak. Pak. Begini, Ayatnya. Pak. Begini. Ayatnya Di iman saya ge- tanya, jangan begini-begini. Aduh, Pak, ayatnya di Beri saya mana? waktu untuk Posisi Bapak itu menjelaskan. benar. Beri saya waktu menjelaskan, jangan seperti Iya, RT saya enam, tanya ya. ayat dulu, Pak. Ayatnya dulu, Jangan Pak. Ayatnya. seperti RT Ayatnya 6. baca. Oke, jangan seperti RT Oke. 6. Anda Justru di sini orang itu edukatif. Makanya saya tanya ayat. Ayatnya di mana yang mendukung narasimu? beri saya Ditanya ayat. Aduh, tolong gimana sih? berikan saya penjelasan. Tolong berikan Ayatnya saya di mana, penjelasan. Pak? Posisi Bapak benar, ayatnya di mana? Kita baca dulu. Kalau di dalam perjanjian baru tidak ada ya yang dibaptis. Nah, di tidak bayi. ada. Kenapa ajaran itu ada? Berarti tidak sesuai dengan sola skriptura, benar tidak? Di gereja saya GBI nggak ada yang bayi dibaptis. Jawab Rata-rata dulu. umur nggak mengerti. Aduh, Nah, ini- tidak ada ayat sudah diakui. Sudah diakui tidak ada ayat. Tapi menganut sola skriptura. Kamu bisa jujur nggak, bro? Saya tanya sekali lagi. Kau sudah mengakui tidak ada ayat. Berarti di gerejamu Saya jujur, tidak Pak. menganut sola skriptura. Tidak menganut sola skriptura, saya tanya. Tapi Saya sola jujur, saya sola tidak mau congor. mengurusi iman Protestan yang lain karena di gereja saya nggak ada bayi. Udah, Pak. Itulah kenapa Ya. Protestan Oke, dikatakan begini aja, menyimpang Pak. dari Alkitab. Pak, Siapa sebentar, bilang sebentar, Pak. menyimpang dari Alkitab? Siapa bilang? baru Siapa? dua. Pak, begini, Sebentar, Pak, sebentar. begini dong. Beri saya waktu Sebentar. untuk menjelaskan. Beri saya waktu untuk menjelaskan. Ayatnya, Anda Pak. jangan Mana potong. ayatnya? Mana Jangan ayat? Kamu potong. Katolik, Iya, ayat, ngakunya ayat, Katolik, ayat, tapi nggak tahu pakai Katolik. ayat, pakai ayat. Pakai ayat. Ayatnya mana? Iya. Di dalam iman Kristen, untuk saya pribadi ya, saya tidak mau ikut campur dengan Protestan lain. Di dalam gereja saya GBI itu saya tidak ada. tanya ayat, bukan saya tanya pribadi Anda. Sorry, kalian penganut sola skriptura bisa nggak pakai skriptura? Bisa banget. Saya nanya skriptura. Pak, begini aja Tidak Pak, ada begini sopan aja. santun yang di bawah ini. Ya kamu kan saya nggak diskusi punya sama sopan diskusi santun juga, bareng. kamu bahas dogma orang. Begini Pak. Dijawab Di dulu. Protestan itu- Yang nggak bisa sopan kamu ke neraka saja, jual cilok di neraka. Bro, saya ulangi. Tadi kenapa Protestan menyimpang? Karena ajarannya beda-beda. Yang satu bilang boleh baptis bayi, yang satu bilang nggak boleh. Giliran saya tanya ayat, kau mengelak. Kalian masih menganut sola skriptura atau sola congor? Silakan jawab, pakai ayat. Ya, kalau Katolik kan ada tuh yang bayi dibaptis, ya itu hak mereka. Kami tidak menjudge untuk menghakimi. Jadi Karena yang benar keselamatan menurut hanya pada Alkitab. Yesus. Aduh, saya tanya ayat Alkitab. Kalian kan sola skripturis. Di mana ayat Alkitab mendukung posisimu, Tanimbar. Ya. Jangan Jelaskan, kemana-mana. berikan saya waktu, Pak. Keselamatan Saya itu tanya ayat. hanya ada di dalam penebusan Yesus ayatnya dan mana? hidup di dalam kasih itu. Jika Anda Iya, ayatnya jika mana? Anda mengkritik itu, Anda tidak punya kasih. Ayatnya, Ada. Yesus adalah sebagai penebus dosa. Aduh, Ya. diminta ayat kok ngomong yang lain. Saya tidak bahas penebus dosa. Saya tidak bahas itu. Saya Sekarang bahas Protestan posisi. menyimpangnya di mana? Protestan Kau bisa diskusi tidak? Dari sini aja udah nggak jujur nih. Inilah kenapa Protestan menyimpang dari Alkitab. Yang satu bilang boleh baptis bayi, yang satu nggak boleh. Giliran ditanya ayat yang mana yang mendukung posisimu, malah ngomong penebusan. Aduh, gimana ini? di gereja saya tidak ada bayi yang dibaptis. Nah, kenapa Oke, Anda ayatnya di dilarangkan? mana? Larangannya di mana ayatnya? Enggak Larangannya? ada bayi, Silakan. karena Yesus aja itu dibaptis pada umur Larangannya 30. di mana?
Aduh, nekat yang nyata Protestan ini. Ayat larangannya di mana? Pak, dibaptis itu adalah mengimani Yesus sebagai Mesias. Pak, Ya, saya saya tidak tanya tahu untuk Protestan ayat. lain. Katolik pun saya juga tidak tahu kenapa. Saya tanya ayat, bukan congor. Paham nggak? Ya, ayatnya memang tidak ada, Pak. Ayat Yesus larangannya pun mana, bilang itu. Pak? Saya tanya ayat itu, jangan jawab yang lain. Larangan membaptis bayi ada di mana? Ya, tidak ada. Nah, berarti Tidak yang kau ada. ajarkan tidak ada di Dibaptis itu Alkitab, keinginan betul? kita. Enggak, sebentar dulu. Kau jujur dulu. kerelaan kita. Ajaran yang diajarkan gerejamu berarti tidak ada di Alkitab, bukan? Betul? Ada dong, Yesus dibaptis. Barang siapa yang Di percaya mana dia harus larangannya? dibaptis juga. Di mana larangannya? Tidak. Muter-muter. Saya tanya larangan bayi dibaptis itu ayatnya di mana? Kau bilang tadi tidak ada. Sekarang Yesus dibaptis. Di mana ayatnya Yesus melarang baptis bayi? Dibaptis itu kan Sola Scriptura nggak menerima bisa Yesus jawab. sebagai juru selamat. Iya, Sekarang mana arti ayatnya baptis larangan itu bayi? apa? Arti baptis itu apa? Nggak ada Protestan yang bisa diskusi, guys. Nggak ada Protestan. Semua hanya gede mulut di tempat mereka. Nggak ada Protestan yang pinter. Ayat Katolik ada larangan yang bayi bayi. dibaptis. Nah, itu Larangan bayi Katolik ada bayi dibaptis. dibaptis. Kasih ayat. Larangan bayi dibaptis. Mana ayatnya? Siapa yang menyalahkan bayi larang dibaptis? Gak ada. Tetapi Lo ajaranmu mengatakan nggak boleh. Aduh, muter-muter. Tanimbar, Ajaranmu bilang nggak boleh. Ayatnya mana? Tanimbar, di dalam pengajaran dasar GBI, ya, baptis menghakimi itu menggunakan itu dengar bayi dulu, dibaptis Tanimbar. itu hak mereka. Tanimbar, Ya dengar lebih dulu, bagus Tanimbar. bayi dibaptis berarti dia udah percaya pada Yesus sejak lahir. Dengar dulu. Seperti itu tidak ada yang Berarti larang. bukan sola scriptura. Maaf, saya Oke, tanya. sebentar teman-teman. Sorry. Saya adalah orang Protestan dan saya tahu persis orang-orang ini. Gini, mereka orang Protestan itu di mulut mereka ngomong sola scriptura. Lalu dia tanya, kenapa Protestan menyimpang dari Alkitab? Baru 2 yang saya berikan loh. Ada yang mengatakan boleh baptis bayi, ada yang mengatakan nggak boleh. Giliran ditanya di mana ayatnya yang mendukung posisimu, malah ngomong penebusan, malah ngomong yang lain. Saya pikir dia bilang, baca aja di dalam Roma bla bla bla. Kan kita tinggal buka, kan ada Alkitab di sini. Ya kan? Gitu loh. Kan Ya. kenapa DGS meminta Alkitab? Mereka penganut sola scriptura, segala sesuatu harus tertulis. Ya, kecuali mereka sudah bertobat, tidak menggunakan sola scriptura. Ya kan? Posisinya saja ditanya ayatnya nggak ada. Bahkan dia mengaku nggak ada di Alkitab. Berarti kamu lagi mengarang bebas. Maka cocok jual cilok di neraka. Silakan teman-teman. pengajaran dasar izin, Paman. GBI dalam Paman Dekenon. baptis, Izin, Paman. formula baptis mereka itu Halo, Paman Dekenon, izin sebentar, itu mohon maaf. Izin. membaptis dalam nama Bapa. Ya, izin Paman, izin. Siapa ya? Benhard, saya rasa kamu bisa membaca tidak ini? Kamu baca itu namanya Tanimbar. Aduh, kalau ini bro, kalau mata suara rabun pakai kacamata gitu. Suruh dia belajar baca dulu, balik ke TK. Iya, baca SD. dulu A B C D itu, baca dulu ya. Biar kamu bisa baca nanti. Oh, ternyata nama itu dari Protestan tadi itu Tanimbar. Ya. Ya urusan dia gitu. Kami di sini panggil sesuai nama akun, bro. Gitu. Kami di sini apapun tulis nama akunnya, kami panggil sesuai nama akun itu. Gitu. Itu yang kami panggil di sini, panggil nama akunnya. Saya kira Oke, baik, ya. dipedulikan bro. Lanjut ke Paman Ekinon. Oke, non. Ya, silakan. Yuk. Kalau berbicara mengenai baptis tadi yang dibahas Paman Gia itu pengajaran dasar GBI itu formulanya mereka itu dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sementara di dalam Matius 28 perintah Yesus hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tidak ada tambahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu saja sudah tidak sesuai dengan Skriptura. Apakah benar tadi yang sampaikan Paman Gia tuh?
baptis mereka, baptis bayi, baptis dewasa, formula aja sudah salah. Gimana mau berbicara mengenai baptis, mereka bisa membedakan baptis dewasa, baptis bayi lagi. Sudah formulanya sudah salah, sudah nggak alkitabiah gitu kan. Begitupun tentang perceraian, mereka melegalkan perceraian dengan alasan menggunakan apa namanya itu, bahwa Yesus mengatakan di dalam Injil Matius kalau nggak salah ya, Paman Gia, terkait Injil Matius 19. ya di Matius 19 ya, tentang perceraian itu ya. Ya, mereka mengatakan bahwa dalam Injil Matius itu, Matius 5 ya, Matius 5 ayat 32 dan 19 ayat 9 itu, bahwa Yesus itu membolehkan perceraian dengan alasan adanya penyelewengan seksual atau perzinahan. Jika ada salah satu dari mereka yang apa namanya ya berzina dari pasangan tersebut, itu mereka melegalkan perceraian. Jadi ada dua sudah kita dapat yang tidak alkitabiah. Mereka salah menafsir tentang yang dimaksud oleh Yesus dalam Matius 5 ayat 32 dan Matius 19 ayat 9. Demikian Paman. Ya, silakan Paman. Oke, baik, terima kasih Paman ya. Salvi, selamat malam Frat. Ya, malam. Silakan lanjut dulu, Paman. Oke, baik ya. Mungkin ada komentar dari Paman Damai terkait saudara kita yang Protestan naik dengan apa ya, kekosongan terus mau berdiskusi, tapi menurut saya, silakan Paman. Ya, terima kasih Paman. Ya, gimana ya? Untuk kesekian kali sih malam ini sepertinya tidak ada yang konsisten, karena kalau mereka konsisten memang fatal ya. Akan jatuh pada kesadaran bahwa ternyata pengajaran dalam Protestantisme itu tidak konsisten, dan ini kan berat kan? Beratnya di mana? Di persoalan untuk mengakui itu. Pengakuan ini nggak gampang loh. Orang mengakui bahwa pengajaran yang selama ini dia anggap benar ternyata keliru. Itu tidak semua orang bisa mengolah, menerima itu. Itu aja sih Paman. Lanjut. Oke, baik ya. Ada type in bawah dari Protestan ya. Siapa? Afri Satria ya. Namanya menafsir ya. Ya bisa menurut masing-masing. Oke. Gini persoalannya bro. Kamu bilang, kami pengikut Martin Luther, kami pengikut John Calvin. Sementara dalam ajaran Calvinis, ajaran Lutheran, tidak demikian. Justru mereka menafsir itu menyimpang semua. Dan dasar biblisnya nggak ada. Tadi kan Paman orang muda Katolik minta dia buktikan, ya kan? Kamu tunjuk ayatnya, di mana ayatnya yang mengatakan harus baptisan itu baptis dewasa semua gitu. Atau di mana ayatnya harus baptis bayi semua. Tunjukin ayatnya. Itu. Justru dia berbicara tidak ada dasar ayatnya, tapi menurut saya loh. Gak usah deh kau beragama itu. Sekalian jadi apa? Jadi ateis itu. Jadi kalian ini pakai apa ya? Sola Scriptura ketika untuk menyerang Katolik, dan sola Scriptura ketika kalian untuk apa? Mengancam jemaat untuk mencari perpuluhan tuh. Di luar itu, asumsi pribadi, karam bebas, itu fakta bro. Protestantisme, sola Scriptura itu ketika untuk tagih perpuluhan, ya kan? Ketika menyerang Katolik baru sola Scriptura. Nah, tapi ajaran mereka itu apa? Semuanya karam bebas. Jangan harap sesuai dengan Alkitab. Jangan harap. Itu. Oke, Paman Okta, silakan. Mungkin ada komentar ya. Ya, sorry, ketiduran. Ya, Maaf, ketiduran tadi soalnya tegang sekali tadi ya berbicara tentang tafsiran yang berbeda-beda. Saya juga jadi bingung ketika tafsiran itu menjadi dasar
kebenaran, padahal kalau dilihat dari tafsiran yang berbeda-beda, bagaimana bisa itu menjadi standar untuk sebagai dasar kebenaran? Kan jadi lucu. Itu aja Paman, kalau menurut saya sih seperti itu. Oke, baik ya. Frat, mungkin ada komentar? Halo Frat. Oke, baik ya. Paman Gia, silakan mungkin ada komentar tambahan ya mengenai Nyanyi-nyanyi aja host kalau nggak ada yang naik roti. Oke. Ya, saya komentari ya. Jadi gini, kalian itu kan selalu mengatakan kalian itu menganut sola scriptura. Oke. Gaya yang saya gunakan mengikuti gaya kalian. Mengikuti gaya kalian ketika bernarasi di komal-komal kalian. Baru saja tadi yang katanya dia Calvinis, dia mengutip Keluaran 20 ayat 2-5 untuk mengatakan Katolik melanggar firman Tuhan dengan membuat patung. Ya. Itu Protestan menggunakan prinsip sola scriptura. Giliran saya gunakan metode yang sama, ketika orang tadi bertanya, kenapa Protestan menyimpang? Baru saya berikan satu saja argumentasi bahwa ada Protestan yang hanya boleh membaptis bayi, ada Protestan yang hanya boleh baptis dewasa. Lalu saya tanya, di antara keduanya yang benar yang mana? Lalu dia bilang, kalau bagi gerejanya, yang sudah mengenal Yesus, yang sudah dewasa. Oke, kita terima. Hanya saja, ayatnya mana? Yang mengatakan yang boleh dibaptis hanya dewasa saja. Atau yang mengatakan gak boleh baptis bayi. Dan itu melanggar firman Tuhan. Kenapa hal sederhana ini ya tidak bisa ditunjukkan? Ya kan? Kan harusnya kan oke, karena di gerejaku hanya boleh baptis dewasa, pastikan ada landasan ayatnya. Ajari kami di sini kan tinggal sebutkan. Oh, DGS ada di Kisah Para Rasul berapa? Oh, ada di Roma berapa? Injil Matius berapa? Kan tinggal begitu. Padahal kita sudah mengikuti metode kalian bahwa segala sesuatu itu ada di ayat. Ya kan? Kita itu tidak sedang mengikuti gaya pengajaran Katolik yang holistik. Kita sedang mengikuti gaya Protestantisme yang suka nyomot-nyomot ayat. Ya kan? Nah, harusnya tadi ketika ditanya ayat, mana pendukung pernyataan Anda bahwa hanya orang dewasa yang boleh dibaptis? Harusnya dia bacakan. Oke, Degias, oke, orang muda Katolik saya bacakan, ini dasarnya. Ya, saya pasti diam karena pertanyaan saya dijawab. Ya kan? Demikian sebaliknya kalau dia bertanya ke saya, misalnya, saya juga harus memberi dasar. Ya kan? Harusnya dia bertanya ke saya juga tadi kalau dia sudah menjawab kan. Dia bertanya, Degias, di Katolik kan boleh dewasa dan bayi yang dibaptis. Di mana dasarnya? Kan gitu kalau diskusinya. Dua arah. Bukan datang-datang, framing, datang-datang, ajaran sendiri nggak tahu, malah berpolemik di room ini. Ya, mudah-mudahan ada yang bisa jawab nanti. Saya tunggu saja. Siapa tahu ada yang lebih pintar. Ya, terima kasih, host. Oke, baik Paman ya. Terima kasih. Ya, Salve, selamat malam Paman Rafael. Halo, Paman Rafael. Paman Rafael. Halo, Paman Rafael. Maaf ya Paman, saya turunkan biar bisa gantian sama yang lain nanti.